Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan siang hari ini. Selamat siang dan salam sehat untuk Bapak, Ibu, Sobat Otak dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat datang di acara Talk Show Edukasi hari ini, Senin 17 Maret 2025. Kegiatan ini merupakan edukasi dalam rangka memperingati World Sleep Day atau Hari Tidur Sedunia pada 14 Maret, World Oral Health Day atau Hari Kesehatan Mulut Sedunia pada 20 Maret, dan World Purple Day for Epilepsy atau Hari Epilepsi Sedunia pada 26 Maret, yang diselenggarakan oleh instalasi PKRS Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta. Perkenalkan, saya Dr. Rizka Igonita, spesialis neurologi sebagai moderator yang akan memandu kegiatan ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ade Nur Hasanah, spesialis saraf Mars, selaku Direktur Utama Rumah Sakit PON, Profesor Dr. Mahar Marjono, jajaran direksi, tim yang bertugas, dan seluruh peserta edukasi yang telah mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Sobat Otak sekalian, kegiatan ini adalah talk show edukasi, mana akan ada tanya jawab seputar tema yang telah ditentukan. Mohon untuk dapat mengikuti kegiatan hingga selesai. Bersama saya kini telah hadir 3 orang narasumber dari RS PON yang ahli di bidangnya. Narasumber pertama kita langsung saja kita sapa, yaitu Dr. Asnelia Devi Cesaria, spesialis neurologi, subspesialis neurodegeneratif konsultan, yang biasa kita sapa Dr. Asnel. Selamat siang, Dr. Asnel. Ya, selamat siang, Dr. Rizka. Selamat siang, Sobat Otak semua di rumah. Dan narasumber kita yang kedua, Dr. Hairunisa, spesialis neurologi yang biasa kita panggil Dr. Caca. Ya, selamat siang, Dr. Caca. Selamat siang, Rizka dan juga semua Sobat Otak. Dan ada narasumber kita yang ketiga, yaitu Dr. Gigi Nela Arman Saidi. Beliau biasa akrab disapa Dr. Gigi Nela. Selamat siang, Dr. Gigi Nela. Selamat siang, Sobat Otak. Acara hari ini disiarkan live melalui Instagram dan YouTube Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Sebelum kita memulai, kami ingin menyampaikan bagi Sobat Otak di rumah dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Instagram dan kolom komentar di channel YouTube @Rumah Sakit Otak. Oke, langsung saja kita mulai untuk talk show hari ini. Yang pertama, mungkin pertanyaan untuk Dr. Asnel. Sekarang kita mau membahas, sebenarnya kan ini hari gangguan tidur atau hari tidur sedunia ya dok ya. Sebetulnya bagaimana sih hubungan antara tidur dengan penyakit neurodegeneratif? Atau mungkin bisa dijelaskan dulu ya dok ke Sobat Otak di rumah bahwa apa sih sebenarnya penyakit neurodegeneratif itu, kemudian bagaimana dia bisa menyebabkan hubungannya dengan gangguan tidur. Ya, jadi mungkin saya menyatakan dulu ya bahwa sebenarnya neurodegeneratif itu kan asing ya, mungkin pada Sobat Otak semua. Ya, jadi neurodegeneratif itu penyakit neurologi atau penyakit syaraf, terutama pada otak ya, terjadi kemunduran dari fungsinya karena memang ada kerusakan pada jaringan otak secara progresif. Nah, yang progresif ini biasanya sesuai dengan usia nih, jadi makin lama makin bertambah usia terjadi kerusakan pada otak yang bertambah. Tentunya ini sering ya diasosiasikan penyakit pada lansia. Ya, dan tentunya pada lansia sendiri dengan penyakit otak juga gitu ya, baik dia lansia tanpa ada penyakit otak atau lansia dengan penyakit otak, sering ada hubungannya pada tidurnya ya. Jadi apakah apa ya istilahnya ritme tidurnya ini yang memang terganggu atau memang ada beberapa penyakit gangguan tidur ya sebagai pemberat suatu penyakitnya di otak. Jadi mungkin itu yang perlu tahu dulu di awal sehingga kita bisa melihat sebetulnya ada gangguan-gangguan tidur apa saja nih yang sering ya terjadi pada lansia. Ini itu Dr. Rizka. Mungkin ini Dr. Asnel, neurodegeneratif kayaknya mungkin Sobat Otak masih banyak yang bingung ya. Contoh-contohnya sih penyakit apa saja sih? Oh iya, betul. Iya, jadi contohnya yang bersifat progresif ya, terjadi penurunan dari fungsi otak atau kerusakan pada otak, seringnya
mengaruhi fungsi kognitif. Jadi fungsi berpikir, kemudian memori yang paling sering. Nah, kalau penyakitnya yang paling sering adalah demensia Alzheimer. Dan ada juga yang terganggu nih secara fungsi motorik. Ya, ini juga paling sering terjadi pada Parkinson ya. Nah, penyakit Parkinson. Itu mungkin Dokter Rizka secara garis besar itu ya. Oke, sebenarnya gangguan tidurnya sih gangguan tidur apa sih dok yang dimaksud? Apakah dia ada perubahan pola tidur? Ya, jadi polanya pada lansia ini sering sekali berubah ya daripada orang yang mungkin belum lansia. Jadi kita potong lansia ini 60-65 tahun ya gitu. Jadi polanya tuh seringnya mulai ngantuknya tuh lebih cepat. Jadi sering tidur nih habis maghrib atau jam 7 gitu ya. Terus lalu seringnya juga terbangun lebih cepat. Jadi jam 1, jam 2 tuh sudah gelisah nggak bisa tidur lagi. Mungkin kita dapatkan pada orang tua kita ya. Nah ini polanya sering terganggu. Sehingga paginya rasa mengantuknya berat. Kemudian jadi cenderung tidur tuh sepertinya pagi sampai siang gitu ya. Jadi akhirnya ritme tidurnya mulai terganggu. Jadi tidur malamnya kurang, malah banyak tidur di pagi atau siang. Betul. Jadi ini pola-pola yang terganggu pada lansia biasanya. Seperti itu. Memang lansia nih banyak problem ya dok ya memang. Banyak, betul. Iya. Dan mungkin selain gangguan tidur, lansia juga pasti ada problem lain ya, misalnya kesehatan dari gigi mulutnya gitu. Di sini juga udah ada dokter Nela nih ya, dokter gigi Nela. Mungkin dari dokter gigi Nela bisa dijelaskan dok kepada sobat otak, kira-kira untuk lansia seharusnya perawatan giginya seperti apa sih dok? Apakah misalnya diperlukan kontrol ke dokter gigi berapa bulan sekali atau seperti apa nih? Tadi seperti dijelaskan Dokter Asnel bahwa lansia itu lebih cepat tidur gitu ya dan terbangun. Nah, yang paling penting bagi lansia itu yang paling sangat penting sekali sebelum tidur itu wajib menggosok gigi, itu sangat wajib sekali untuk lansia karena pada saat tidur itu sudah tidak ada aktivitas lagi, jadi harus semua dalam keadaan bersih. Bisa dibayangkan kalau setelah makan dia langsung tidur, itu kumannya sudah nyebar kemana-mana. Sebaiknya sebelum tidur wajib gosok gigi. Ya gitu ya sobat otak ya. Jadi untuk para sobat otak di rumah ya ingat-ingat pesan dokter Nela ya bahwa ya menggosok gigi itu sangat penting. Sebetulnya kalau giginya kotor pada lansia nggak gosok gigi, apakah bisa sih dok berpengaruh ke penyakit saraf atau penyakit Kesehatan gigi dan mulut ini sangat berkaitan erat dengan kesehatan otak melalui mekanisme peradangan dan infeksi. Kebayangkan kalau misalnya kita tidak sikat gigi, dibiarkan sisa makanan itu lengket di gigi, nanti akan terjadi radang pada gusi yang kalau dibiarkan malah menjadi gigi infeksi pada gusi. Nah, ada penelitiannya infeksi di rongga mulut seperti Porphyromonas gingivalis itu ada penelitiannya ditemukan bakteri tersebut pada pasien yang Alzheimer. Jadi menunjukkan bahwa infeksi kronis di mulut bisa memicu peradangan sistemik dan berkontribusi pada kerusakan sel-sel otak. Kayaknya kalau pasien-pasien lansia, apalagi Alzheimer nih ya, dok. Iya. Jadi ya benar, habis makan udah males tuh tiduran, biasa ketiduran, terus langsung tidur. Nah, Dan itu dia wajib sering giginya. kontrol ke dokter gigi itu dilihat dari kasusnya sih. Ada yang kita minta 3 bulan sekali dia wajib kontrol, ada yang 6 bulan, tergantung masalah kesehatan gigi dan mulut. Kadang nggak bisa terlalu lama kontrol karena itu tadi karena beliau sudah ini ya sudah ada gangguan tidur segala macam, kadang lupa gosok gigi.
Dan tadi mungkin dari Dokter Asnel nih tercetus pertanyaan juga nih karena terkait gangguan tidur. Kira-kira kalau pasien epilepsi, Dokter Caca, ini sebetulnya pasien epilepsi, apakah memang pada pasien epilepsi cenderung ada gangguan tidur atau berpotensi besar nih untuk gangguan tidur kira-kira? Nah, mungkin kalau gangguan tidur sih, nanti coba dikoreksi dari dokter Asnel, sepertinya bisa kena dari semua penyakit ya, dari semua usia. Mungkin kalau pertanyaannya apakah pasien epilepsi bisa ada gangguan tidur, ya bisa. Cuma mungkin kalau pertanyaannya apakah gangguan tidur bisa memperberat penyakit epilepsinya, itu jelas iya. Kira-kira apakah kalau pada pasien epilepsi nih dok, misalnya dia ada gangguan tidur, kira-kira apa yang bisa dampaknya? Apakah misalnya penyakit itu jadi makin berat atau apa sering kambuh atau gimana? Ya, jadi betul Dokter Rizka bahwa salah satu trigger atau pencetus dari serangan epilepsi itu adalah masalah tidur. Baik dari lama tidurnya, kualitas tidurnya, kemudian tidur terbangun-bangun, atau ya tadi sulit memulai tidur sehingga baru tidur misalnya di malam atau di dini hari, tentu itu sangat berpengaruh terhadap frekuensi atau munculnya serangan atau bangkitan kejang. Tidur itu sangat penting sekali pada pasien-pasien dengan epilepsi. Tapi bukan berarti pasien epilepsi memiliki, karena nih otaknya nih dok, misalnya ngomong otaknya bermasalah, dia cenderung berpotensi untuk gangguan tidur dibanding orang sehat. Ada seperti itu nggak ya dok? Oh, jadi maksudnya pasien epilepsi punya chance atau peluang besar ya terjadi insomnia. Masa sih enggak ya dokter Asnel? Ya, maksudnya sama aja sih dok. Ya, boleh Iya, aku tambahin ya. Mungkin nggak berkaitan, tapi secara langsung tidak. Tapi kalau pasiennya ini misalnya bangkitan kejangnya seringnya pas saat tidur. Akhirnya pasiennya stres nih, takut tidur. Cemas, takut tidur, akhirnya dia mengalami insomnia. Jadi insomnia itu artinya memulai tidurnya sulit. Itu. Nah, karena dia takut tidur, takut kejang. Tapi sebaliknya lagi, begitu pasiennya tidurnya kurang, itu akan membangkitkan kejang. Jadi membangkitkan apa namanya cetusan ya kejang. Jadi pemicu kejang. Gitu. Jadi itu bisa aja terjadi. Justru mungkin dari dokter Caca nih pada saat penjelasan ke pasiennya dengan epilepsi itu juga harus dijelaskan ya. Ya memang sebetulnya epilepsi terjadi terutama pada malam hari sih dok. Dan kebanyakan pasien tidak menyadari serangan gitu. Jadi bangun-bangun kok ngompol atau tempat tidur atau sekitarnya berantakan, ternyata dia serangan pada saat tidur. Gitu. Kemudian mungkin kita kembali ya dokter Asel tadi, ini kita jadi masih semangat nih di area tidur nih, jadi penasaran. Karena nyambung ya, nyambung. Sebenarnya dok kalau pada lansia nih, terutama mungkin lansia yang kalau pada lansia sehat aja udah terganggu ya, apalagi mungkin lansia yang dengan penyakit degeneratif nih. Kira-kira kalau pada faktor-faktor apa sih dok sebetulnya yang memicu seorang lansia nih bisa terkena gangguan tidur? Ya kayak tadi misalnya kan kita ada gangguan pola tidur ya, jadi pola tidurnya maju, bangunnya lebih cepat. Tapi di lain penyakitnya nih ya, jadi bisa juga yang tadi sudah disampaikan mungkin ada insomnia, jadi mulai tidurnya sulit. Tuh, nah ini bisa terjadi di semua penyakit degeneratif nih, gitu. Jadi memulai tidurnya susah, kemudian baru mulai tidur ketika menjelang pagi. Itu juga balik lagi tuh, kacau lagi tuh ritme tidurnya, siklus tidurnya. Jadi tidur menjelang pagi, padahal pada pasien dengan neurodegeneratif, apalagi dengan gangguan tidur, harusnya perlu ya paparan cahaya matahari pagi gitu ya, sehingga pagi dia terkena cahaya matahari ini jadi hormon-hormon itu jadi lebih teratur, termasuk hormon tidur. Ya, hormon tidurnya pada saat malam hari ini lebih baik ya, sehingga menjaga tidurnya dia di malam hari. Nah itu mungkin salah satu ya yang paling sering juga terjadi pada lansia atau dengan lansia dengan penyakit degeneratif. Nah sisanya ada beberapa penyakit-penyakit yang memang menyertai ya, jadinya misalnya ada apa namanya kalau di awam tuh sindrom kaki gelisah gitu. Jadi ya
Jadi tuh pasiennya tuh nggak bisa tidurnya pun juga karena bisa jadi kakinya tuh kayaknya pengen digoyangin terus nih Dokter Rizka Ada nih. sensasi gitu ya. Ada berarti. sensasi yang pengen kayaknya ini nggak enak melulu nih kaki terus pengen digerakin terus. Tuh, nah itu juga bisa kita obati. Jadi itu juga bisa jadi pemicu insomnianya atau dia memang kita sama-sama obati sama-sama ya insomnianya dan penyebabnya ini juga bisa. Nah, ini juga sering, apalagi kalau degeneratifnya bukan hanya Alzheimer dan Parkinson, tapi misalnya ada diabetes misalnya. Nah, itu juga akan mempengaruhi apa gejala-gejala itu muncul. Tapi sebenarnya sih dok kan kadang-kadang tuh ada juga ya lansia nih epilepsi itu kan sebenarnya nggak pada orang muda aja Betul. ya dok kan ada memang dibagi ya dia ada yang primer, sekunder. Mungkin kalau pada lansia nih dok kira-kira yang dia punya epilepsi sementara lansia sehat aja tanpa degeneratif kecenderungannya memang udah susah tidur. Nah sebenarnya kalau sering kambuh tuh kira-kira gimana ya dok? Sebenarnya Ada maksudnya intervensi harus obat atau apa ya dok? ya memang prinsip tata laksana epilepsi kita tidak hanya melihat dari usianya, tapi tentu dari bentuk kejangnya, dari etiologinya dan kondisi penyerta lain dari pasiennya. Ya contohnya misalkan pada lansia kita harus memikirkan bahwa metabolisme kan sudah lebih lambat dan fungsi ginjalnya gimana, fungsi hatinya dan biasanya lansia juga multi drugs gitu, ada obat insomnia, ada obat apa, jadi kita harus pertimbangkan. Tapi sebagian besar obat epilepsi itu punya efek mengantuk gitu. Jadi kalau memang pada pasien-pasien lansia, epilepsi ada gangguan tidur, tetap kita akan memberikan obatnya tadi sesuai dengan kriterianya, tapi kita akan mencarikan juga kalau bisa yang punya efek mengantuk. Karena obat-obat insomnia juga dipakai di epilepsi Iya, juga kalau ini. membantu. Jadi Iya, alhamdulillahnya bisa bisa-bisa. dengan betul bisa dengan satu obat semuanya bisa tertangani. Kalau kejang yang pada jenis kejang epilepsi yang bisa terjadi pada saat tidur, ada nggak sih dok sebenarnya? Secara teori memang epilepsi semuanya atau sebagian besar terjadi terutama pada malam hari. Jadi tidak melihat dari usianya, tapi memang secara teori, terutama pada saat tidur. Nah biasanya kan keluarga nih panik ya, dok ya ketika serangan nih. Terus ada yang macam-macam lah ya, misalnya lagi tidur nih, dimasukin lah sendok tuh, apa tangan ada tangan keluarganya masuk terus tergigit gitu. Nah kira-kira kalau dimasukin sendok, gimana ya dokter gigi Nela kira-kira ke giginya gitu? Sebaiknya pasien kejang, baiknya ya bukan hanya ke dokter Caca saja, tapi sebaiknya ke dokter gigi juga, karena biasanya kalau kejang itu macam-macam yang dimasukin sama keluarga, ada sendok, itu buat giginya pada ada yang retak, crack, ada yang malah patah. Itu kan memicu rasa sakit. Kalau sakitnya, kalau terasa sakit malah bisa jadi kejang lagi ya dokter Caca ya. Jadi sebaiknya sih segera dibawa, bukan hanya ke dokter saraf saja, tapi sebaiknya ke dokter gigi. Karena pasti ada masalah juga dengan giginya. Sedangkan kita saja yang meretak gitu aja bisa rusak gigi, apalagi kejang yang sampai menggigit benda ya, itu bisa rusak gigi. Itu harus diperiksa, karena kalau tidak diperiksa bisa menimbulkan rasa sakit yang memicu kejang lagi ya. Iya. Ya dan edukasinya kan nggak boleh ya dokter Caca. Betul. Gimana tuh? Gimana nih dokter Caca? Jangan memasukkan apapun ke dalam mulut. Nah, gitu ya sama otak nggak boleh, termasuk tangan juga ya. Mengakibatkan nanti cedera lebih lanjut. Betul. Nah, tadi gertek-gertek gitu ya. Sebenarnya itu ada juga ya dokter Asna gangguan tidur kayak gitu. Iya, betul. Nah, itu gimana sih dok bedainnya dok? Sebenarnya kalau pasien bruxism itu betul. Jadi ini yang gangguan tidur di mana dia ada kayak gerakan penggertakan gigi ya, kayak bukan mengunyah sih ya, gertak-gertak. Nah kalau itu gimana nih dokter Asna tata laksananya? Kira-kira apa nih pasiennya harus kemana nih dok? Mencari pertolongan. Iya betul. Jadi bukan hanya pas lagi tidur sih sebetulnya. Ada juga yang dia dalam keadaan bangun, dia juga gertek-gertek gitu juga gitu. Nah memang seringnya ya saya juga konsul ke dokter Nela karena rusak ya, bagian apa sih mahkota ya dokter ya. Betul, jadi memang harus diobati. Kalau itu memang lebih ke arah gangguan gerak ya, ke arah gangguan gerak dan itu bisa diobatin kok gitu. Dan beberapa obat-obatan
untuk mengatasinya ini beririsan nih dengan obatnya dokter Caca untuk obat epilepsi. Jadi kita bisa berikan apabila misalnya seringnya pas lagi tidur nih. Nah, jadi boleh diberikan obat yang beririsan dengan dokter Caca ya untuk epilepsi, tapi kita gunakan untuk gangguan tidurnya sehingga gangguan geraknya ikutan berkurang. Kebetulan obatnya bisa beririsan yang sama, tapi kita sesuaikan dosis gitu ya. Dosisnya tergantung kebutuhan pasien, keparahannya juga. Nah, itu kita juga tanya pada saat bangun sering juga enggak atau memang hanya tidur aja, itu kita bisa atur. Itu. Terima konsulan ya dokter. Iya. Multidisiplin judulnya. Kira-kira kalau geretek-geretek itu sebetulnya apa sih dokter Nela yang terjadi? Apa nih kerusakan giginya? Apakah pada Ya, atau apa dong? kalau gemeretak-gemeretak itu pasti bisa merusak giginya. Biasanya kalau diperiksa tuh giginya pada kayak aus gitu, udah hilang email giginya. Jadi makanya mesti memang harus diperiksa juga ke dokter gigi selain ke dokter Asnel dan dokter Caca. Mungkin satu lagi yang berhubungan sama rongga mulut kali ya, kalau di gangguan tidur itu ada yang namanya osa. Jadi jadi ngorok lah ya kalau misalnya bahasa awamnya. Jadi ini bisa aja karena rongga mulutnya ya dokter gigi Nela yang memang kayak seperti menimbulkan sumbatan aliran udara gitu ya pada saat tidur. Itu juga bisa gangguan anatomi tuh pada daerah mulut. Jadi kalau banyak ngorok gitu ya pada lansia itu bukannya pulas ya sobat otak. Iya biarin deh si bapak lagi tidur tuh ngoroknya keras ya salah ya gitu. Lagi enak-enaknya benar. Padahal itu aliran udaranya yang nggak masuk ke paru secara tekanan yang baik gitu karena ada halangan biasanya kalau nggak lidah. Kalau nggak area oralnya yang mungkin kecil ya gitu, terus terjadi ada blok aliran darah gitu. Jadi biasanya untuk kasus neurodegeneratif ini kalau dia mengoroknya lama disertai dengan tidak ada nafas ya, jadi henti nafas sejenak pada saat tidurnya. Nah ini biasanya pada kasus neurodegeneratif ini makin berat nih kondisi perburukan di otaknya. Sehingga kerusakannya makin nambah per hari, per bulan, per tahun, fungsinya juga makin menurun. Mungkin itu juga biasanya kami juga di dokter syaraf juga berkonsultasi ke dokter THT atau dokter gigi biasanya. Ini juga kasus yang kita multidisiplin nih mengenangani lansia yang mendengkur itu ya. Dicari tahu penyebabnya. Iya, jadi gitu ya sobat otak. Kalau mengorok tuh bukan berarti tidurnya pulas ya, bukan berarti kualitas tidurnya baik, tapi ternyata ada gangguan nih. Gitu. Oh ya, ngomong-ngomong gangguan tidur nih, kita sebetulnya juga bingung ya kalau tidurnya sebenarnya kita maksud gangguan tidur tuh jangan-jangan kecukupan jam tidur gitu ya. Mungkin dokter Caca kalau pada pasien epilepsi ini kira-kira sebenarnya kecukupan tidurnya tuh berapa jam sih dok? Atau bagaimana? Tentu nanti dokter Asnel sebagai ahli sleep juga yang bisa bantu jawab, tapi pada prinsipnya kalau kami tidak hanya masalah durasinya dok, tapi yang penting kualitasnya. Jadi tidur 10 jam tapi deep sleep yang nggak dapet ya sama aja kualitas terganggu dan itu bisa bikin kejang. Kalau mohon koreksi dok, dari usia ya dok ya pembagiannya ya. Ya jadi memang tidur itu juga dibagi berdasarkan usia ya jumlah durasi tidur. Jadi kalau memang bayi gitu ya kita masih 12 sampai 18 jam. Anak sampai remaja kita sekitar sampai 12 jam kalau anak-anak. Remaja 10 jam menuju 8 jam. Dewasa biasanya 8 jam. 7 sampai 9 jam masih dianggap normal. Nah, kemudian masuk ke lansia kita sebetulnya sudah turun tuh kebutuhan tidurnya. Jadi dianggap rata-rata 7 jam sebetulnya. Nah, pada lansia ya. Jadi kalau memang lansia ini tanpa ada aktivitas sebetulnya 5 jam itu kecukupan tidurnya. Cukupnya doang, tapi mungkin ideal menuju 7 jam. Nah, kebayang nggak kalau lansia itu tanpa aktivitas minim gitu ya aktivitasnya. Jadi dia cuma cukup yang misalnya 5 jam. Terus mulai tidur jam 9, 10, 11, 12. Kemudian 12 terbangun nggak bisa tidur lagi. Tapi tinggal 2 jam lagi nih sebetulnya
pagi sampai siang dia tidur bisa sampai 5 jam. Jadi sebetulnya udah cukup, tapi karena kebangun di tengah malamnya itu dirasa nggak bisa tidur gitu. Nah mungkin pada lansia dengan epilepsi terutama, nah ini juga trouble juga ya. Jadi nggak cukup kualitasnya sebetulnya selain durasi yang tadi. Berarti kalau gangguan tidur nih dok, terjadi apa sih dok? Mungkin sobat otak masih banyak yang penasaran. Sebenarnya apa ya gitu yang terjadi di otaknya nih dok? Sebenarnya apakah ada gelombang otak yang apa nih? Misalnya seperti pasien epilepsi atau mana nih dok sebenarnya? Ya, jadi kalau pada pemeriksaan gangguan tidur itu polisomnografi namanya. Nah, kita menilai nih gelombang otaknya seperti apa, terus kemudian masuk stadium tidurnya seperti apa, itu kita bisa lihat dari pemeriksaan itu. Nah, ini juga kalau epilepsi kan EEG ya, dokter Caca. Jadi periksa gelombang tidur, gelombang ini ya, listrik otak lah kita bilang. Nah, pada polisomnografi itu juga diperiksa, cuma memang terbatas nih yang diperiksa. Jadi untuk tidurnya saja gelombangnya. Nah, itu yang kita lihat sebetulnya udah deep sleep belum, mungkin yang tadi disampaikan. Udah masuk stadium mana sih dia? Lebih banyakkah stadium tidurnya yang baik atau dia interrupted gitu ya, terputus-putus untuk dia terbangun lagi. Nah, ini secara kualitas memang kurang baik. Nah, kalau dari sisi epilepsi mungkin itu ya pemicu Betul. kejangnya gitu. Nah, itu yang kita Ada periksa. pertanyaan nih, kayaknya dokter Caca, coba scroll. Ada obat, ada obat. Ini obat epilepsi nih kayaknya. Nah, ya sobat otak kita bacakan dulu ya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga. Pertanyaan dari Farahia 1997. Obat phenytoin kosong di distributor, bagaimana solusinya? Apakah bisa diganti dengan obat lain? Gimana nih dokter Caca? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin kalau pertanyaan terkait kenapa kosong, ya saya juga tidak bisa menjawab. Tapi kalau pertanyaan apakah karena obatnya kosong, ada obat penggantinya, ya tentu yang pertama harus konsultasi ke dokter sesuai syaratnya. Gitu. Lebih baik lagi ke dokter yang memang sudah menangani dari awal ya, karena yang tahu bagaimana perjalanan penyakit dan pengobatannya. Balik lagi tadi bahwa epilepsi diberikan berdasarkan bentuk kejang dan juga melihat kondisi pasien secara keseluruhan. Jadi untuk penggantian obat itu tidak bisa dilakukan sendiri atau tidak berdasarkan kecocokan, tapi memang harus dari konsultasi dengan dokter saraf. Jadi obatnya nggak boleh nyontek obat Betul. saudaranya atau tetangganya kan sering tuh. Iya, karena dipikir sama epilepsi, udahlah sama nih obatnya. Iya, jadi prinsipnya sih setiap orang dengan epilepsi berbeda ya dok Betul. ya obatnya. Jadi harus konsultasi dulu. Ya boleh Terkait kalau mau obatnya diganti atau perubahan dosis juga ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Rezeki. Ya, ya untuk dokter gigi Nela ya, apa tips menjaga kesehatan gigi dan mulut agar tidak berpengaruh pada kesehatan otak dok? Oh ya, jadi yang paling penting sekali adalah menggosok gigi atau menyikat gigi itu minimal 2 kali sehari sebelum tidur dan setelah makan. Biasanya kita salah ya, mandi pagi, sikat gosok gigi dan juga mandi sore itu salah besar. Yang paling penting itu adalah setelah selesai sarapan dan juga sebelum tidur itu yang sangat penting sekali. Dan kalau bisa kita pakai benang gigi atau floss untuk membersihkan sela-sela gigi. Kemudian harus mengunjungi dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Dan makanan yang berserat, makan makanan yang berserat, dan kurangin yang manis-manis. Dampaknya apa ya dok kira-kira kalau misalnya ada gigi bolong nih dok, bisa nggak berpengaruh? Wah, kalau memang kontrol ke dokter gigi, itu gigi bolong pasti ketahuan. Langsung diobatin. Tapi yang paling penting banget jaga di rumah, gosok gigi minimal 2 kali sehari sebelum tidur dan setelah sarapan pagi. Kalau misalnya kan suka makan tuh tengah malam, nggak apa-apa, boleh saja. Boleh aja ngemil-ngemil, sudah makan malam tapi mau ngemil, silakan saja. Tapi gosok gigi tetap sebelum tidur itu harus gosok. Saat sebelum tidur wajib gosok gigi. Gitu ya sobat otak yang wajib gosok gigi. Ya.
Oke, pertanyaan selanjutnya ini untuk Dokter Asnel ya, Kak. Bagaimana mengatur pola tidur lansia yang sering tidur di siang hari dan malam sulit tidur? Apakah perlu minum obat tidur, Dok? Ya, silakan nih Dokter Asnel nih, gimana banyak ya, Kak? Iya. Jadi justru obat tidur itu kita diberikan itu belakangan. Sebetulnya yang kita perbaiki, yang kita dahulukan adalah itu kita namanya sleep hygiene. Jadi merubah dulu pola tidurnya atau kebiasaan tidurnya. Kita tidak melulu langsung kasih obat tidur. Nah, kalau untuk kasus ini misalnya lansia sering tidur di siang hari tadi ya pertanyaannya. Udah kita harus rubah dulu nih kebiasaannya. Jadi memang kalau saya sih bilang kayak ada satu hari pembalikan gitu ya. Jadi satu hari itu memang kita agak kejam sedikit untuk buat dia nggak tidur Tetap di siang terjaga. hari. Tetap terjaga. Jadi sebetulnya untuk lansia sendiri kan perlu ada aktivitas. Nah, jadi aktivitas ini justru dibuat tuh supaya dia beraktivitas, kemudian dia mengerjakan sesuatu, dia sibuk dengan sesuatunya itu. Nah, bagi neurodegeneratif itu juga bagus ya untuk mencegah kepikunan, sama dia latihan gerak kan, gitu ya untuk fungsi motoriknya. Nah, itu pastinya lelah dan dibuat terjaga gitu ya. Nah, itu berharap pada malam harinya ketika memang gelombang tidur itu memang mulai masuk di jam 9, 10, nah itu kita harapkan pasiennya bisa tidur si lansia itu. Ya, jadi kita ubah itu dulu. Kalaupun boleh tidur siang yang disarankan itu setengah jam sampai 1 jam maksimal. Atau kalau memang mau pagi dan siang misalnya ya setengah jam. Banyak literatur yang menyatakan hanya bolehnya makan setengah jam. Dia harus dibangunin karena sebetulnya untuk mengembalikan pola tidurnya di malam hari. Betul. Kita kadang suka kasihan ya udah deh biarin tidur Nggak gitu kan. tega. Nggak tega. Nah, itu sebenarnya betul justru kita sendiri keluarganya yang menciptakan itu gangguan siklus tidurnya pada orang tua kita gitu. Nah, justru buat aktivitas itu sekalian menunda perburukan dari neurodegeneratif tadi ya, kemunduran dari kerusakan otak tersebut. Berkesinambungan tuh. Kita juga kalau siang nggak ada kegiatan, nggak ada praktek, ngantuk juga ya. Ngantuk juga Sebenarnya. merem nggak? Tapi kan udah lebih dari setengah jam ya. Bangunin ya, Dokter Rizka. Oh iya, ini Dokter Casa nih. Bagaimana Dokter Casa mengenali apakah kejang nih terjadi saat tidur, Dok? Tadi ya memang sebenarnya terutama malam Caranya. hari, tapi ya paling sering sih pasien melaporkan Harus dibangunkan atau gimana nih, Dok? sebentar. Tindakan. Jadi maksudnya kita Keluarga nih harus apa nih, Dok? Misalnya ditemukan dia saat malam hari lonjotan nih, Dok. nggak ada perbedaan penanganan, mau kejang di pagi, siang, sore, malam sama aja. Prinsipnya jangan panik, selamatkan pasiennya. Kalau di pinggir tempat tidur, berarti kita share, jangan sampai jatuh, jangan masukin apa-apa ke mulut. Kalau perlu video supaya nanti bisa dilaporkan ke dokternya. Kalau memang pasiennya terlentang, ada sisa makanan, kita boleh miringkan biar nggak tersedak. Selanjutnya ya, kita telepon ambulans atau bawa ke rumah sakit. Yang dikerubungin ya dok, yang dikerubungin ya panik nih biasa dikerubungin. Disembur, nah itu nggak ada manfaatnya. Ya, betul. Harus apa nih, Dok? Kira-kira kapan sih kita harus aware bahwa ini harus dibawa nih ke rumah sakit? Ya sebenarnya Ada kegawatan tertentu nggak nih, Dok, biar sobat otak juga pada tahu nih sebenarnya pasien epilepsi kan kejang gitu ya, misalnya masih ada kejang dalam sebulan berapa kali, 2 kali, 3 kali, dibawa ke rumah sakit itu ketika apa sih, Dok? ya sebenarnya mau bawa ke rumah sakit tidak masalah kapanpun karena kan memang jadi tidak pernah tutup. Tapi kalau kita tahu pasien ini kejang karena ada pencetus yang belum dihindarin ya seharusnya tidak perlu. Jadi kalau misalkan memang kejang berulang lebih dari 3 kali atau setelah kejang pasiennya tidak sadar atau kejang yang lebih dari 5 menit, nah itu silakan dibawa ke IGD rumah sakit terdekat. Jadi durasi kejangnya, ya, dan kejang-kejang yang di luar pencetusnya gitu ya. Betul. Ya. Tadi menyambung gangguan tidurnya sebetulnya sih pada lansia memang sangat banyak ya problemnya. Nah kan sering juga nih Nela mungkin lansia punya problem di rahang ya. Jadi kayak dia menguap nih kalau ngantuk terus copot. Kayaknya belum lama ya. Nyangkut. Saya konsul pasien ke dokter Nela karena ini pasien degeneratif, pasien lansia dia
Keluhannya sih memang awalnya sih susah tidur gitu ya. Suatu hari dia pagi-pagi bangun tidur muap, terus sakit dong ini ya. Terkunci gitu ya. Iya, jadi kayak Terkunci. rahangnya geser mungkin ya. Ya. Iya, itu seperti apa sih dokter? Eh, Kira-kira mungkin Beliau tanda-tandanya, itu karena cara menangani. karena itu tadi Iya. mungkin waktu mudanya juga kurang menjaga kesehatan giginya, jadi giginya sudah pada banyak yang ompong, ya itu pasti berpengaruh pada sendi TNJ kita kan. Nah, jadi apa namanya? eh, Sebenarnya sudah disarankan sama dokter-dokter sebelumnya tidak boleh menguap terlalu lebar. Tapi beliau karena sudah lansia jadi lupa. Jadi menguapnya terlalu lebar, kunci. Refleks gitu ya. Refleks. Ya itu makanya harus ya untuk para lansia yang masih giginya masih ada ya harus dijaga baik-baik dan tidak, sekarang kan sudah canggih ya, tidak perlu cabut-cabut gigi kalau memang tidak masih bisa dipertahankan, yang dipertahankan supaya jangan banyak yang giginya yang Itu merubah struktur ya, rahang juga pasti ya. berubah struktur rahang, pasti akan sakit. Jadi lansia itu ngunyah yang di tempat yang seenaknya aja, bisa di sebelah kanan, di kiri atau dari depan, pasti bikin sakit sih. Kalau pakai gigi palsu tuh disarankan nggak ya? Ya, sebaiknya iya pakai gigi palsu, harus pakai gigi palsu. Dan karena kemarin itu dia sakit, gigi palsunya dibuka, yang contoh kasus itu ya, palsunya dibuka, beliau muap terlalu lebar, rahangnya terkunci. Ketika sudah kembali, ibu jangan muap terlalu lebar ya. Ya lupa dok, sering lupa katanya gitu. Balik lagi kasusnya sering lupa. Iya, sering lupa nih. Terus kalau tertawa juga nggak boleh yang terlalu tertawa terbahak-bahak gitu. Ya bisa terkunci juga. Iya, dia tuh nangis-nangis pagi ya, nggak bisa tidur sepanjang malam ya karena nyeri sih, nyeri rahang. Ya karena terkunci pasti nyeri jadinya. Juga ya. Ya, balik lagi di kasus lansia ya, sering lupa. Tapi sebetulnya kasus lansia pasien epilepsi juga saya dok sebetulnya sering lupa nih. Iya, jadi Gangguan memang kognitif perlu juga mengawas ya. minum obat sih dok. Nah iya nih. Memastikan Iya, ini bahwa juga. obatnya. Nggak lupa minum obat Hmm. gitu ya. Ada sering juga ya pasien epilepsi minum obat. Nah kalau puasa nih gimana nih dok? Misalnya kan ya setahun sekali ya dok pengen ibadah gitu. Boleh banget dok, jadi memang udah banyak literaturnya mau di dalam negeri maupun di luar negeri, ya Masya Allah ya, penelitiannya bahwa pasien-pasien epilepsi yang menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan full, alhamdulillah nggak ada kejang. Ya, itu udah banyak penelitiannya, tapi memang cara minum obatnya berarti selama bulan puasa, sahur, dan buka puasa jamnya sama. Jadi siang itu geser dong. Siangnya gimana? Siang geser Geser. ke buka puasa. Betul, ke sahur dan buka puasa. Ya usahakan jam 4, setengah 7, 4, setengah 7, 4, setengah 7, misalnya seperti itu. Oke, butuh latihan dulu nggak dok? Sebelum misalnya 1 bulan sebelum bulan puasa nih persiapan. Langsung aja. Langsung apa ya? Di bulan Ramadan. Kecuali kapan nih dok kira-kira misalnya terjadi kejang atau bagaimana yang puasa tidak dulu harus diteruskan gitu. Sebenarnya sih dari keilmuan dan dari pengalaman sih alhamdulillah lulus ya 1 bulan bisa Alhamdulillah ya. Maksudnya iya makanya itu sesuatu yang manusia tidak bisa jelaskan, tapi literaturnya juga udah menyatakan bahwa justru malah selama bulan puasa kejangnya lebih terkontrol. Jadi silakan konsultasi sama dokternya. Kalau memang ada kendala, ada kejang, kita cari tahu sama-sama kenapa kok bisa ada kejang. Kalau memang ya kita tidak memaksa juga. Kalau memang ternyata ada suges, ada kekhawatiran dari pasien, ya akhirnya kan jadi pencetus kejang juga dok. Ya, ada juga Tidak kan perlu yang dipaksakan. khawatir. Ya. Nah, was-was gitu dok kadang-kadang obatnya dikurangi nih gitu. Saya bakal kejang nggak ya? Iya, ini salah satu pencetusnya kan karena pikiran. Benar beda ya. Iya, makin sering kejang, makin sering gangguan oksigenisasi di otak Betul, tuh. justru Gangguan neurodegeneratifnya makin nambah. Gitu. Jadi jangan sampai kejangnya sering. Kalau buat lansia ini jadi suatu masalah. Iya, betul. Nah, sebenarnya cara menjaga lansia nih dok, lansia yang sehat gimana sih dok supaya tidak jatuh ke dalam gangguan tidur ini dok? Apakah dia harus ngapain nih dok? Olahraga atau apa ya dok?
Iya sih, olahraga ringan yang disarankan sebetulnya 15 menit sampai 30 menit. Ringan loh ya. Artinya dengan stretching saja itu dia sudah menggerakkan tubuhnya. Tapi memang durasinya 15 sampai 30 menit yang disarankan literatur. Jadi ada yang mau jalan kaki boleh, tapi jalan santai ya gitu ya. Bukan jalan cepat gitu. Terus memang ada stretching yang disarankan sebelumnya. Tidak ada trauma otot. Dan tadi ya kegiatan harian yang memang sudah rutin dilakukan tuh akan lebih baik banding yang kegiatannya tuh ya kalau lagi mau ini gitu ya, terus kalau enggak. Nah terus kalau enggak mau malah jadi balik lagi tidur di siang. Nah kacau lagi deh tuh malam. Terus makanan-makanan sama kayak dokter Gigi Nela gitu ya. Jadi ya healthy food lah ya maksudnya ya. Jadi kurangi gula, lemak tuh tetap ya perlu ya buat di otak. Cuman kita batasi lah lemak yang kurang baik misalnya. Terus serat segala macam itu makanan-makanan yang seperti itu nih perlu. Ada juga banyak lansia tuh karena perutnya penuh gitu ya. Mungkin BAB-nya berapa hari sekali, apalagi penyakit neurodegeneratif terutama Parkinson itu yang 4 hari 5 hari sekali baru BAB. Itu juga sering kita dapatkan insomnia ya, mungkin dia gelisah ya atau gimana ya pada saat memulai tidur. Nah itu juga karena kurang serat mungkin. Nah itu bisa kita perbaiki dari situ. Jadi kita cari tahu dulu kebiasaan tidurnya bagaimana, kemudian kita atasi ya penyebab gangguan tidurnya, lalu pastinya kita edukasi ke sleep hygiene yang tadi ya, tidur yang baik sama persiapan tidurnya juga perlu. Mungkin lansia ini enaknya kalau malam mulai dengar apa murotal, ada yang senang musik yang tenang, atau ada juga yang nggak mau ada bunyi sama sekali karena kalau berisik dia akan terpicu bangun ya kan cek sedikit kita buka pintu karena dia udah kebangun lagi gitu ya mungkin belum masuk stadium tidur yang dicapai dia udah keburu bangun. Terus sekarang tuh banyak tuh yang aromaterapi. Nah, itu juga bisa menenangkan gitu ya. Jadinya bisa menuju tidur yang baik pada malam hari. Lampu disarankan temaram. Iya. Tapi kalau mati tidak disarankan karena gelap banget nih. Pada lansia itu justru pemicu jatuh dan gangguan keseimbangan atau gangguan adaptasi penglihatan. Sering juga banyak vertigo ya jadinya jadi pusing berputar ketika dia mulai terbangun seringnya pengen pipis ya malam hari terus gelap gelegepan gitu ya. Nah jadi disarankan mungkin temaram cukup yang sampai dia tetap masih bisa melihat gitu. Atau kalau yang di sisi tidurnya dia mati tapi di sisi lainnya dalam satu kamar boleh dinyalakan sehingga tetap ada sumber cahaya. Itu sih dok. Remang-remang gitu ya dok berarti. Ya, temaram yang remang tapi tetap masih bisa dia melihat secara dengan baik apabila ini persiapan pada saat dia mau kebangun malam hari gitu ya. Ini juga banyak ya kita temukan lansia yang terbangun di malam hari kepingin pipis. Gitu ya, selain memang hormonnya sudah terganggu, kemudian melatonin itu terutama buat yang hormon tidur sehingga untuk durasi tidurnya juga terganggu, jadi interrupted sleep ya, jadi terbangun, tidur lagi, atau yang kayak diabetes misalnya, jadinya kan sering pipis di malam hari, tuh, atau memang yang langsung ketiduran tadi misalnya, jadi nggak ke toilet dulu sebelum tidur, jadi ya itu sleep hygiene yang kita sarankan ke keluarga pasien dan pasiennya ya, kalau memang pasiennya masih bisa diajak komunikasi dengan. Sebenarnya sih jadi nyambung banget ya dok. Gimana kalau pasien yang lansia gangguan tidur, ada epilepsinya, giginya bermasalah. Iya, nyambung banget. Gimana Jadi itu? semuanya Silakan konsultasi pada Kabar. Ya, rawat bersama ya. Iya. Iya, gimana? Soalnya memang berkaitan banget ya terkait itu nih. Ya, nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Sobat Atak. Pertanyaan dari Pilja. Apakah harus minum obat kejang seumur hidup? Mana nih dokter Caca? Oke, jadi tergantung penyebabnya sih dok. Tergantung penyebab epilepsinya apa. Pada prinsipnya kita harus minum obat minimal 2 tahun bebas serangan. Nah setelah 2 tahun nanti akan kita evaluasi lagi, pemeriksaan EEG lagi. Kita akan coba turunkan obatnya. Memang banyak yang bisa berhasil, tapi ada beberapa juga yang muncul kembali kejangnya suatu saat.
Jadi ada kemungkinan minum obat mulai treatment gitu. Bisa. Kemungkinan, tapi nggak dipukul rata semuanya Tidak, ya. malah sebagian besar sih alhamdulillah bisa pas obat. Pertanyaan dari Pilja. Berarti ya intinya sih tetap konsultasi ya dok, bukan berarti kita nyetop obatnya sendiri nih nggak kejang 2 tahun gitu. Nah berarti nggak kejang 2 tahun, tetap ke dokter dulu ya, dokter saraf ya, atau dokter yang biasa menangani epilepsinya, kemudian dilakukan pemeriksaan EEG ya dok Betul. ya. Sebetulnya yang dinilai apa sih dok EEG itu? Kejang itu kan terjadi karena listrik di otak terganggu. Maka pemeriksaannya adalah pemeriksaan listrik. Yang Asnel sampaikan dari pemeriksaan EEG untuk melihat ini sindrom apa epilepsinya. Nanti juga akan menentukan terapi yang tepat untuk jenis epilepsi. Sehingga pemilihan obatnya jadi tepat. Betul. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan lanjutan, bagaimana mencegah penyakit neurodegeneratif dok? Gimana ya dokter Sulit Asnel? nih dok. Iya, Gimana nih, karena Dok? prinsipnya dia adalah berprogresif ya, Hmm. makin lama makin tambah usia makin terjadi perburukan. Kita mundur nih sobat otak, kita nggak bergerak pada saat lansianya justru sebelum lansia Iya, nih. Jadi pencegahan. iya, kita pencegahannya di situ. Iya. Jadi healthy food, healthy life itu udah wajib ya. Kalau kita bukan olahragawan ya sempetin deh ya olahraga minimal. Iya. Langsung senyum semua. Saya pun ya, Maaf. mau nggak mau karena sebetulnya pembiasaan pada sebelum lansianya ini akan terbawa pada lansianya. Pertama habitnya, jadi dia terbiasa untuk bisa hidup sehat sama makan sehat itu dulu. Sebelum dia ada gangguan dia lupa dia makan yang lain-lain kan, atau dia makan yang sering gitu. Nah terus kemudian boleh kalau memang sebelum lansia baiknya kan di atas 40 periksa lab ya check up lab lengkap lah, itu setahun sekali anjurannya begitu. Jadi di atas 60 justru mungkin ini sudah makin penting ya untuk bisa diperiksa per tahun, apalagi memang kalau ada masalah-masalah nih, misalnya sudah ada diabetes, ada hipertensi, terus ada kolesterol. Nah, bagaimana dengan kekentalan darah? Ini juga mempengaruhi kualitas otak tersebut, sehingga kita juga bisa memperbaiki atau menunda sebetulnya progresivitas dari penuaan otak tersebut. Tapi memang kita harus tahu bahwa peran genetik tuh ada juga nih, Dokter Rizka, dokter sekalian. Jadi ya memang ada yang secara genetik ternyata untuk Alzheimer atau Parkinson. Nah itu sudah kita tidak bisa hindari ya, modifikasinya tidak bisa. Jadi ada juga yang keturunannya, misalnya dari keluarganya, mungkin orang tuanya atau kakek neneknya ada. Yang memang degeneratif ini tidak suatu penyakit yang turunkan gitu, penyakit apa turunan ya, tapi bisa aja diturunkan secara genetik, secara random bisa terjadi. Nah, beberapa lagi dikembangkan nih, memang pemeriksaan laboratorium mungkin yang bisa mencek ya tendensi sebagai deteksi dini, apakah ada penurunan fungsi ini nih pada saat 20 tahun yang ke depan. Itu masih tantangan kita ya dari penelitian seperti itu, tapi harapan nanti akan ada pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi. Jadi kita kalau sudah terdeteksi dari usia 40 nih, jadi wah ini akan ada misalnya tendensi ke Alzheimer atau Parkinson misalnya. Nah sudah mulai kita memperketat ya usaha antisipasinya lebih kencang lagi nih supaya kita juga mencegah gitu. Terus pola tidur mulai dari yang sebelum lansia gitu ya. Jadi udah mulai diatur. Kadang kan kita merasa kalau masih muda pengennya begadang ya, terus masih sanggup nih, terus ngerjain apa segala macam. Ya? Nah, jangan dibiasakan kalau boleh, karena pola tidur saat kita sebelum lansia ini juga menjaga kualitas otak juga nih pada saat kita 65 tahun ke atas. Terus kemudian kegiatan ya. Jadi kalau memang otak tuh kan use it or you will lose it gitu. Kalau nggak dipakai nih, kita akan kehilangan kemampuannya. Jadi apalagi yang tidak lansia ya tetap berkarya aktif. Nah ini membantu koneksi dari sel-sel di otak itu akan boleh lebih mager padat. Ya nggak boleh mager lah bahasa kita. Jadi kan tetap terjaga kepadatannya sehingga
mencegah risiko terjadinya penyakit neurodegeneratif ini muncul. Nah, untuk pasien yang memang sudah ada penyakit neurodegeneratif, tetap memang harus kita sarankan suatu kegiatan yang dia bisa nyapa. Itu harus dilakukan. Jadi jangan, kadang keluarga yang menahan gitu ya. Udah deh nggak usah dikerjain, takutnya mama capek misalnya. Udah tua nih capek. Atau udah deh nanti jadinya berantakan nih gitu. Akhirnya nggak dikerjain. Nah justru dengan dia melakukan itu walaupun tidak sempurna pada pasiennya ya, terutama dengan sudah ada penyakit neurodegeneratif ini. Nah justru itu ada latihannya. Memang kita nggak berharap dia perfect mengerjakannya atau sampai selesai ya jangan, itu kita yang normal. Nah jadi biarkan mereka memang mengerjakan atau ikut andil ya, ikut bagian saja tapi tidak sampai selesai. Nah dengan melibatkan mereka itu lansia itu dalam kegiatan harian itu sudah membuat mereka ada suatu kegiatan sehingga terkontrol lagi tuh resiko untuk terjadi penurunan ya dari fungsi-fungsi yang berkurang sesuai dengan dari komponen dari otaknya itu tetap terkoneksi ya otak. Menarik nih dok, tadi ngomongin genetik sebagai ini ya, jadi tertarik nih dok. Jadi genetik sebagai ya sebenarnya tanda awal supaya kita bisa lebih waspada dan mendeteksi dini sehingga bisa menata laksana lebih awal gitu ya, mengobati lebih awal. Nah dokter Cece, kira-kira kalau epilepsi nih dok, ada nggak sih dok epilepsi yang terkait dengan genetik? Ada. Salah satu penyebabnya adalah genetik. Jenis-jenis yang apa nih dok? Mungkin bisa dijelaskan ke sobat otak dok. Bukan, maksudnya kalau epilepsi itu kan kita membagi jadi etiologinya ya. Ada yang genetik, ada yang simptomatik, ada yang tidak diketahui penyebabnya. Simptomatik ini ya, bisa apapun yang menyebabkan kerusakan di otak. Stroke, tumor, perdarahan, infeksi, itu simptomatik. Kalau genetik ya sejauh ini sama, belum ada pemeriksaan khusus yang untuk mengkonfirmasi bahwa oke, ini genetik nih, epilepsinya belum ada. Mungkin ke depannya insya Allah. Tapi epilepsi bukan penyakit keturunan kan? Bukan, bisa ya sama tadi. Ini dia sama soalnya. Ya, jadi bisa diturunkan atau memang si pasien tersebut yang punya bakat gitu untuk menjadi epilepsi. Padahal gitu ya. Ya di keluarga nggak ada nih dok keturunan apa dan sebagainya. Kayaknya MRI-nya normal. Sudah, memang si pasiennya. Si pasien. Bakat, Iya. Itu juga berlaku sama ya untuk gangguan neurodegeneratifnya. Sobat otak, ini masih seru banget ya sebenarnya pembahasan kita. Nggak habis-habis ini kita bahas sampai besok juga masih seru. Iya, cuma ya sayang sekali kita memang dibatasi waktu ya, sehingga ada pesan-pesan untuk sobat otak di rumah dari masing-masing dari narasumber kita yang luar biasa ini ya. Mungkin dari Dokter Gigi Nela, dok. Ya, jadi kalau dari saya sebagai dokter gigi, untuk pasien-pasien yang sudah lansia, yang lansia itu umumnya butuh orang pendamping ya, sebaiknya untuk kebersihan gigi dan mulutnya itu memang harus dipantau oleh pengasuhnya gitu atau keluarganya terdekatnya. Kalau kita harapkan dari lansia itu sendiri, sepertinya sulit sekali ya. Karena itu tadi seperti pasien dokter Rizka yang di sini konsultan ke saya selalu lupa jadi bisa terkunci itu bisa 1 hari bisa lebih dari 5 kali dia terkunci dan susah kembali seperti semula lagi. Jadi benar-benar peran dari orang di sekitarnya itu sangat diharapkan sekali ya untuk kebersihan gigi dan ya. Seperti tadi, kita tidak gosok gigi 2 kali sehari, terutama sebelum tidur dan setelah makan. Itu sebaiknya dilakukan. Kemudian kontrol ke dokter gigi, bisa untuk lansia sebaiknya sih 3 bulan sekali. Sebaiknya kontrol untuk kesehatan gigi dan Itu ya sobat otak ya, pesan-pesan yang harus dicatat nih ya, maksudnya sebagai mungkin orang-orang tua kita atau nenek kita gitu ya, yang di rumah mungkin harus diawasin lagi nih kira-kira ada masalah gigi nggak gitu. Kadang-kadang lansia juga soalnya sulit mengeluh juga ya, jangan-jangan sebetulnya ada tapi
beliaunya lupa gitu menyampaikan lagi lupa ya. Iya, Biasanya nggak enakan ya, kalau lansia itu nggak Iya, enakan iya. ngadu ke Oh anaknya, iya, benar. takutnya merepotkan, biasanya itu. Jadi Biasanya anaknya yang harus ini ya ya lebih aware ya. ya harus. Cuma kalau didiamkan kan ya itu takutnya malah komplikasi, bukan hanya penyakit mulut, tuh ada penyakit otak juga bahkan ya. Iya. Kemudian dari dokter Caca dok. Oke, terima kasih Dokter Rizka. Jadi buat teman-teman sobat otak dimanapun kalian berada, pertama epilepsi itu bukan penyakit yang harus disembunyikan, karena epilepsi itu ada obatnya, bisa kita tangani sama-sama, tidak perlu khawatir karena seperti yang tadi Dokter Asna bilang, ini tidak menular. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman merasakan atau mengeluhkan ada sesuatu yang berbeda, silahkan konsultasikan langsung ke dokter karena gejala epilepsi itu sangat luas. Ya mungkin selama ini dok, teman-teman atau masyarakat tahunya kalau epilepsi pelojotan pun berbusa, nggak sadar, padahal enggak, gejalanya sangat luas. Kalau ada yang ragu, silakan teman-teman langsung konsultasi ke dokter spesialis saraf terdekat. Dan yang paling penting dalam menangani penyakit epilepsi ini nggak bisa sendiri dalam arti ya tadi semua berkontribusi, tidur, kesehatan gigi, dan juga kesehatan yang lainnya sehingga penanganannya harus bersifat multidisiplin. Artinya harus memang komprehensif dok ditangani dari masing-masing bidang. Terima kasih. Berarti nggak harus kaku kelonjotan gitu ya dok, nggak Betul. harus bergerak-gerak gitu. Siapa tahu bengong aja ternyata Betul sekali. pegang, diem aja gitu. Ternyata lansianya lagi diem aja nih dulu nenek-nenek gitu ya. Ya memang harus ini ya, harus dikonsultasikan, diperiksakan ya untuk memastikan ya dok ya. Takutnya salah nih kita ya. Ternyata sebetulnya kan jam. Ada obatnya betul. Jadi jangan takut ya, berobat Yang dulu ada obatnya. Karena kan orang-orang kadang-kadang masih takut ya stigmanya, aduh nih epilepsi nih ayam nih nggak bisa Betul. sembuh, nih, aduh nular nggak ya gitu. Tapi bisa punya keturunan Nah, karena ada epilepsi bisa. iya tetap bisa, istilahnya sih pasien epilepsi tetap bisa aktivitas normal Bisa. ya dok, tetap bisa produktif seperti Bisa yang banget. lain. Bisa lah. Oke, sekarang dari dokter Asnel, gimana nih dok buat sobat otak dok di rumah dok? Pesan-pesannya. Ya, jadi kalau untuk gangguan tidurnya karena kita memperingati World Sleep Day-nya, jadi tagline-nya adalah memang jadikan tidur sebagai prioritas. Nah, jadi ini di bidang kesehatan semuanya dan untuk keseluruhan ya, bukan hanya untuk penyakit neurodegeneratif, lansia. Jadi tua muda nih kita memang memberitahukan bahwa jadikan deh tidur kita ini sebagai prioritas. Bukan jadi prioritas yang keberapa ya, tidur dulu deh yang benar gitu. Jadi soalnya apabila tidur kita cukup baik, kualitas dan durasinya, kesehatan keseluruhan kita ini akan terjaga dengan baik. Nah, khususnya untuk penyakit neurodegeneratif itu akan membuat jadi menunda perburukan dari kerusakan di otak ya, sehingga mencegah atau menunda penyakit neurodegeneratif itu muncul lebih cepat atau lebih buruk. Nah, jadi itu tagline-nya untuk tahun ini. Jadi jadikan tidur ini prioritas untuk kita. Tidur itu kebutuhan ya dok sebenarnya. Iya sih, ya, siapa yang nggak butuh tidur? Kita aja butuh tidur. Oke, ya sobat otak, ya sayang sekali sama waktu ya, terkait waktu. Ya memang tidak lupa kita juga selalu mengingatkan ya untuk bisa follow dan subscribe akun sosial media Rumah Sakit PON supaya bisa sobat otak berkoneksi dengan kita ya, konsultasi bisa langsung juga datang ke Rumah Sakit PON di channel YouTube dan juga di akun Instagram ya @rumahsakitotak. Dan Facebook juga kita ada ya, National Brain Center atau Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Yes, mungkin kita akhiri ya diskusi talk show kita hari ini. Kita sampai bertemu lagi di talk show selanjutnya yang pasti materinya juga akan lebih seru-seru lagi ya. Ya, terima kasih kepada Sobat Otak, baik yang sekarang sedang berada di channel YouTube, di Instagram, ataupun yang sedang mengikuti acara live dari acara awal tadi hingga akhir. Terima kasih atas antusiasmenya dan pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf mungkin kalau ada pertanyaan yang belum terbacakan karena keterbatasan waktu. Ya. Kemudian untuk para narasumber, 3 narasumber kita yang luar biasa ini ada Dr. Gigi Nela, Dr. Caca, Dr. Asnel. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan terbaik ya untuk semua pasien-pasien di Rumah Sakit PON.
Maaf karena keterbatasan waktu tadi ya. Semoga kegiatan ini dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua, Sobat Otak semua. Ya, saya Dr. Rizka, spesialis neurologi selaku moderator, izin undur diri. Kami atas nama segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan talk show hari ini terdapat banyak kekurangan ataupun ada yang tadi yang belum, ini kayaknya masih banyak ya sebetulnya pertanyaannya. Ya. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Ya, salam sehat dan selamat beraktivitas kembali, Sobat Otak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Rizka.